Oke, selamat malam untuk Bapak Ibu peserta webinar. Terdata pada kami peserta webinar kali ini berdomisili mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Batam, Riau, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, wow. Tentunya seluruh area di Pulau Jawa ada ini, Bali, NTB, kemudian ada juga dari negara tetangga yaitu Malaysia, Singapura, bahkan ada juga nih yang terjauh dari Aljazair. Luar biasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh peserta webinar. Atas nama City Grower, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam acara Urban Farming Webinar Series yang kali ini mengangkat tema berkebun mudah, murah, dan menyenangkan. Mulai dari mana ya? Nah, untuk sertifikat dan bahan presentasi nanti akan kami berikan kepada peserta yang mengisi daftar kehadiran atau daftar presensi yang nanti akan kami kirim lewat chat di Zoom ini melalui Google Form menjelang akhir acara. Oke, baiklah, saya Asrianti dari City Grower akan memperkenalkan narasumber ahli pada webinar kita saat ini yaitu Mbak Dian Armanda. Mbak Dian Armanda ini staf pengajar di Universitas Islam Negeri Wali Songo di Semarang yang sedang menempuh PhD program di Leiden University Belanda. Kemudian ada bintang tamu kita juga malam ini, terima kasih Mbak Sita Pujianto, seorang salah satu aktivis komunitas Indonesia Berkebun. Latar belakang mengenai kedua narasumber ini nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh moderator. Saya perkenalkan dulu moderator kita malam ini. Beliau adalah seorang jurnalis senior. Sudah 2 dekade menghabiskan karir jurnalistiknya bersama media Republika. Liputan di medan konflik sempat menjadi spesialisasinya. Demi liputan eksklusif, pria lulusan astronomi ITB ini pernah menyusup ke markas Pusat Gerakan Aceh Merdeka di masa daerah operasi militer. Sempat pula ia di wilayah Perang Gaza demi menyuarakan kabar perjuangan rakyat Palestina melawan penjajah. Wah, hebat ya. Sejak tahun 2016 hingga sekarang, Bang Hasan nih panggilan akrabnya, menjabat sebagai wakil pemimpin redaksi di Harian Republika. Baik, kita langsung saja ke Bang Hasan. Selamat malam Bang Hasan. Selamat malam Mbak Asrianti. Oke, Selamat ini malam dia. semuanya, City Grower ya. Kita nyebutnya City Grower ya Mbak ya? Boleh, City Grower Oke, atau Sea Sobat Grower. City Grower. Sea Boleh, Grower ya. Ya, ya. Ya, Baik, sehat semua ya Mbak ya. alhamdulillah semoga sehat semua juga Semoga peserta kita. semuanya peserta kita juga sehat-sehat semuanya. Amin. Saya serahkan ke Bang Hasan ya, acara ini selanjutnya. Oke Mbak, Terima kasih Bang Hasan. sama-sama. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam City Grower semua, Sea Grower, atas kehadirannya di forum Urban Farming Series yang kali ini kita akan mengangkat tema berkebun mudah, murah, dan menyenangkan. Mulai mana? Ini pertanyaan yang menggelitik ya. Judul kalau dalam kacamata seorang jurnalis, judul ini sangat menjual. Mengapa? Karena di situ ada sesuatu yang memang dekat sama kita, berkebun. Mungkin kita juga ini lagi ngehits ini tema berkebun di mana-mana. Bahkan kalau dulu berkebun ya di desa begitu ya. Tapi ternyata sekarang orang-orang di perkotaan juga ingin berkebun. Namun masalahnya terkendala pada luas lahan yang sempit, yang mungkin hanya punya lahan 1 kali 2 meter, 2 kali 3 meter, dan seterusnya. Jadi caranya gimana nih? Kita memulainya seperti apa? Dengan luas lahan sempit yang kita miliki. Selama ini dalam bayangan saya ya, nggak tahu nanti teman-teman di Sea Grower melihatnya seperti apa. Kalau bicara urban farming itu udah kebayang kira-kira akan keluar biaya sekian ratus ribu, sekian juta,
untuk beli ini, untuk beli itu, dan seterusnya. Jadi banyak hal yang harus kita penuhi, yang harus kita sediakan untuk atau mempraktikkan urban farming itu sendiri. Jadi dalam sebagian di antara kita mungkin memandang bahwa itu yang adalah sesuatu yang mahal. Nah, benarkah anggapan ini? Benarkah kalau urban farming itu harus menyediakan alat yang mahal dengan menggunakan mesin misalkan, ada mungkin butuh pompa, butuh pipa, dan seterusnya. Ini tentu mari kita explore dalam acara webinar series kali ini. Nah, sebelum jauh ke sana, perkenalkan saya membacakan para narasumber. Yang pertama ada Mbak Dian Armanda. Beliau adalah staf pengajar di UIN Wali Songo Semarang. Saat ini sedang menempuh PhD program di Institute of Environmental Sciences Leiden Universitas di Belanda. Topiknya itu Life Cycle Assessment dan Techno-Economic Analysis pada sistem urban farming. Beliau ibu 3 anak dan owner dari Ravari Urban Food Garden, Certified Permaculture Designer, yang juga adalah founder City Grower. Nah, berikutnya ada Mbak Sita Pujian. Beliau aktif di komunitas Indonesia Berkebun, jejaring Jakarta Berkebun sejak 2013. Komunitas ini aktif mengedukasi masyarakat untuk berkebun dan ketahanan pangan. Beliau juga memberikan edukasi tentang berkebun secara pribadi atau langsung di sekolah, komunitas, serta kelas online. Beliau juga mengedukasi tentang composting dan hidup minim sampah. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh Mbak Sita Pujianto. Nah, bagaimana para narasumber ahli ini nanti akan menggambarkan bahwa berkebun itu adalah sesuatu yang mudah, murah, dan menyenangkan. Kita akan simak, namun sebelum itu perkenankan saya untuk menyampaikan pantun. Bertanda di pagi hari, indah terasa menyejukkan hati. Mari kita simak para pemateri untuk memperoleh ilmu penuh isi dan gizi. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan sebentar video sekitar 2 menit, video semenit tentang pegiat urban farming. Kali ini dari Mas Tommy, beliau dari Kota Solo. Silakan. Kebun kita itu kita panen ya, setiap Sabtu kita bisa panen, gitu aja sih, sederhana. Bukan buat menggantikan kita beli di pasar, enggak, belum dalam skala yang itu ya. Ini suka yang kita tanam tuh bisa kita makan dan kita suka. Ini kebun kita pekarangan yang kita sulap buat bercocok tanam di rumah aja. Kita udah punya impian ini dari dulu untuk bisa bercocok tanam di rumah. Nah, pandemi ini menyangatkan untuk bisa kita lakukan. Coba-coba kebun kita ini, kita mulai coba juga untuk latihan gimana bikin pupuk sendiri gitu ya. Bagaimana pestisida yang alami, dia kita uji coba aja gitu. Nggak ada salahnya gitu. Pengolahan tanah itu yang paling penting sebenarnya, supaya kita juga bisa tahu karakter tanah kita tuh kayak gimana. Tomat itu paling gampang, paling mudah untuk dan selalu menyenangkan karena dia
setiap hari bertambah. Nah, terus juga ada ini paling gampang banget juga namanya ginseng, paling gampang. Jadi dilepas lempar gitu aja pasti. Luar biasa. Baik, City Grower semuanya, barusan kita sama-sama simak bagaimana Mas Tommy dari Solo, dari luas lahan yang mungkin juga tidak terlalu luas, tapi kita lihat ya tadi ya, ada tomat, ada makanan yang memang sehari-hari kita butuhkan. Dan itu ada di rumah kita. Ini sesuatu yang menurut saya perlu kita gali bagaimana Mas Tommy bisa melakukan itu. Namun sebelum ke sana, kita akan simak dulu materi pertama yang akan disampaikan oleh narasumber ahli, Mbak Dian Armanda, peneliti yang juga akademisi. Menarik karena beliau akan memaparkan tentang berkebun itu membahayakan diri dan ternyata bisa menyembuhkan dunia. Selanjutnya kami persilakan kemudian Pak silakan. Ya, terima kasih Bang Hasan. Sama-sama, silakan. Ini Mbak Dian ada di lokasi di? Saya di Belanda. Ya, di Leiden Belanda ya? ini hari ini cukup dingin, lebih dingin dari biasanya. Hari ini sampai 4 derajat, padahal belum bulan Desember ya. Oh iya? Aduh, tetap semangat Pak. Ini baik, pastinya menarik ini materi. Saya sapa dulu ya Bapak, Ibu, audiens semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara semua yang telah bergabung dalam webinar City Grower kesempatan kali ini. Satu berita baik atau tidak ya? Baik atau tidak ya? Jadi saya baca dari registrasi, nampaknya komposisi peserta kita ini 50-50 ya, antara yang sudah berkebun dan yang belum berkebun. Ya tetap ada positifnya karena berarti yang belum berkebun sangat bisa belajar dari yang sudah berkebun. Sama-sama bisa sharing di forum ini seperti itu ya. Ya, jadi barangkali bisa ditampilkan untuk PowerPoint-nya. Pertanyaan pertama saya kepada Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu semua ingin bahagia? Saya rasa itu pertanyaan yang sudah jelas jawabannya ya. Semua orang pasti ingin bahagia. Dan di antara satu kebahagiaan yang harus kita syukuri saat ini adalah nikmat sehat jasmani dan rohani. Terutama dalam situasi pandemi ini ya yang menyangatkan keadaan itu. Nah, penelitian membuktikan bahwa berkebun itu bisa menjadi satu sarana, satu upaya, satu usaha sehingga kita juga bisa mencapai kesehatan tersebut. Nah, bagaimana kalau saya katakan juga selain untuk kebahagiaan diri, sebenarnya berkebun juga bisa menyembuhkan bumi seperti itu. Nah, semoga webinar kali ini bisa menambah wawasan sekaligus motivasi ya, dari teori hingga praktik bagaimana memulai berkebun di rumah. Berikutnya, jadi apa sih pertanian perkotaan itu? Mungkin kita tinggal di kota, tapi tidak semuanya juga mungkin tinggal di kota ya. Jadi pertanian perkotaan itu adalah produksi, pemrosesan, dan distribusi pangan produk lainnya melalui budidaya tanaman dan atau ternak. Jadi tidak hanya tanaman ya yang dibayangkan kalau bertani itu biasanya rata-rata adalah menanam seperti itu ya. Tapi di situ juga sebenarnya ada ternak di dalam atau sekitar area perkotaan untuk pemenuhan kebutuhan lokal. Jadi yang saya tebalkan dalam presentasi saya ini adalah komponen-komponen utama dari pertanian perkotaan itu sendiri. Tujuan utama berkebun di kota mestinya adalah untuk pemenuhan kebutuhan sendiri dulu ya. Nah, jadi saya ingatkan sebagai
sama-sama pembelajar urban farming begitu ya. Bagi pemula rasanya jangan terlalu muluk gitu ya, berpikir untuk langsung memulai bisnis menanam di kota gitu ya, apalagi untuk kemudian menjual hasilnya langsung ke supermarket seperti itu ya. Jadi langsung orientasi bisnis untuk dijual hasilnya begitu. Namun yang lebih penting adalah memulai memenuhi kebutuhan sendiri dulu seperti itu. Berikutnya, percaya atau tidak bahwa kalau berkebun itu sebenarnya mudah, murah, dan menyenangkan. Nah, di antara Bapak Ibu yang sudah mulai kebun, saya kira rasakan itu. Kalau kita menanam, katakanlah tomat, gitu ya, dari bunganya kita amati sedikit demi sedikit seperti itu ya. Sudah berbunga dong. Sudah berbuah dong, berbuah begitu. Happy luar biasa. Padahal tomat sekitar boleh bilang hanya 3.000 per kilogram gitu ya. Apakah tomat yang sudah dipanen itu kemudian kita relakan dijual dengan harga sekian? Kalau kita mengalami atau menjalani proses menanam itu sendiri, biasanya kita tidak akan tega, wah ternyata perjuangan petani itu luar biasa ya untuk bisa menghasilkan tomat seperti itu. Jadi ada kepuasan untuk memproduksi dan memproses pangan kita sendiri menjadi satu kebahagiaan yang tidak terbeli seperti itu. Nah, kita akan jabarkan satu-satu ya mengenai mudah, murah, dan menyenangkan. Berikutnya, kenapa murah? Nah, pertanyaannya kenapa murah gitu. Mohon bisa dilanjutkan ya. Jadi kenapa murah gitu ya? Karena sebenarnya modal berkebun itu sudah tersedia luas di alam, yaitu hanya sinar matahari, air, dan tanah gitu ya. Kemudian kita bisa menghasilkan pangan. Bahkan kalau panen lebih, kita bisa barter atau berbagi dengan tetangga seperti itu. Nah, yang kita perlu adalah kemauan. Hanya kemauan saja untuk belajar dan mengerjakan kebun. Itu hal yang paling modal utama ya yang kita perlukan. Sementara yang lain itu sebenarnya gratis Bapak Ibu ya. Kita punya sampah dapur, itu sangat bisa diolah menjadi benih, bibit, kompos, pupuk, pestisida. Kemudian dari barang bekas seluruhnya bisa kita pakai untuk wadah tanam atau alat bertanam seperti itu ya. Contohnya botol, gelas plastik, kertas koran, kardus, berbagai macam sampah di rumah ya. Ada juga air hujan, ada juga air grey water atau limbah cair rumah tangga ya, bisa juga kita olah untuk berkebun seperti itu. Selanjutnya, jadi murah kan ya, sebenarnya kita tidak perlu modal sama sekali, hanya perlu kemauan saja. Nah, kenapa mudah? Saya boleh bilang, berkebun ini adalah salah satu teknologi paling tua yang ditemukan oleh nenek moyang kita untuk bertahan hidup. Kalau nenek kita bisa, masa kita enggak kan gitu ya. Jadi, satu hal yang jelas adalah jangan bilang sulit sebelum mencoba. Kalau belum mencoba, jangan bilang sulit. Jangan membayangkan yang rumit bila semua bisa diawali dengan sederhana. Nah, mungkin ada yang berpikir, wah saya tidak punya green thumb gitu ya, jari hijau gitu ya. Karena menanam tomat saja nggak berbuah gitu ya. Semua orang secara alam itu sebenarnya punya green thumb. Pasti bisa, asal mau melatih keterampilan itu. Jadi asal harus diasah ya green thumb-nya gitu. Ya, berikutnya. Pertanyaannya, perlu nggak dengan teknologi? Kita mungkin kenal beberapa teknologi yang di sini saya tampilkan, seperti itu ya. Sebagai pemula, saya sarankan jangan merumitkan diri dengan target menanam untuk dijual komersial. Ini mungkin gambarnya gambar-gambar komersial ya. Ada juga sih yang di rumah ya. Apalagi dengan teknologi semacam ini. Jadi saya sarankan untuk pemula agar mudah, tanamlah dengan tanah. Itu paling sederhana. Tanamlah dengan tanah subur tentunya. Seperti itu. Jadi kita mulai dari diri sendiri. Untuk keluarga, kita memproduksi pangan secukupnya dan mengolah seperlunya. Ada data dari Economist Intelligence Unit yang menunjukkan bahwa food waste atau sampah makanan, sisa makanan yang dihasilkan setiap orang Indonesia setiap tahun itu sudah mencapai 300 kg. Rata-rata orang Indonesia 300 kg per tahun. Jadi kita semua menyumbang sampah yang sebesar itu. Jadi sebenarnya kita sudah punya lebih dari yang kita butuhkan. Bahkan kita sia-siakan karena akhirnya menjadi sampah seperti itu. Selain itu, alasannya kenapa saya pertanyakan lagi apakah harus menggunakan teknologi seperti itu ya. Banyak dari teknologi yang tampak di sini ini belum tentu teruji ramah dan sehat bagi kesehatan manusia dan bumi itu sendiri gitu ya.
Jadi buat apa menanam kalau tidak pasti menjadikan kita sehat dan bahagia, kan percuma, nggak jadi bahagia. Nah, di sini kebetulan ada di antara audiens ya Pak Henry Jusan dari Lentera IFAM, itu termasuk yang terus mengembangkan sinergi teknologi sustainable farming ya. Ya, tentunya untuk skala besar. Berikutnya. Nah, yang terakhir, yakin kalau ini bisa menyenangkan gitu ya. Slide berikutnya. Menyenangkan. Nah, ini adik kecil saja senang ya berkebun. Jadi saya kira dalam situasi pandemi seperti ini menjadi satu hiburan tersendiri ya, karena kita banyak di rumah seperti itu. Dan tadi Bapak Ibu saksikan seperti apa video Mas Tommy, sebenarnya happy sekali seperti itu ya, berkebun luar biasa seperti itu. Bahkan ketika menemukan hambatan cara menanam, orang itu bisa terus terdorong untuk belajar. Karena sadar bahwa, oh ternyata belajar berkebun itu tetap saja menyenangkan seperti itu ya. Menanam dengan tanah dan atau di tanah itu ya dengan cara yang sehat atau natural nantinya bisa menghasilkan panen yang sehat dan juga akan menyehatkan manusia dan alam itu sendiri. Ya, berikutnya. Kenapa tadi saya sarankan kita memulai dengan tanah? Saya jawab dengan singkat, karena kotor itu sehat. Nah, Bapak Ibu setuju nggak? Kotor itu sehat, saya berani bilang. Tangannya sudah dicuci belum? Ya, ada protokol kesehatan ya sebenarnya. Tapi saya berani katakan kotor itu sehat. Karena sebenarnya kita tidak hidup sendiri. Ada mikrobia melimpah ruah di sekitar kita ya. Ada bakteri, jamur, dan lain-lain yang tidak terlihat seperti itu. Bahkan dalam genggaman, setiap genggam tanah yang seperti ini ya, satu genggam gitu, jumlah organisme yang ikut tumbuh di satu genggam tanah itu bisa sebanyak manusia yang hidup di muka bumi. Miliaran, lebih gitu ya. Jadi banyak sekali mikrobia yang tumbuh di situ. Nah, coba buka tangan kita. Tadi sudah cuci tangan ya. Di situ mikrobianya ada berapa ya? Bisa dihitung? Tentunya sulit ya. Di situ juga melimpah mikrobianya. Jadi sebenarnya kita itu bukan diri kita sendiri. Tubuh orang dewasa itu sendiri terdiri atas 130 triliun sel, di mana 100 triliunnya adalah miliknya mikrobia. Jadi kita hanya 30 triliun. Sementara yang 100 triliun itu adalah sel tubuh, sel mikrobia seperti itu. Jadi sebenarnya mereka juga mikrobia baik. Jadi diri kita bukan diri kita kan, karena mayoritas tubuh kita adalah mikrobia tadi ya, mikrobiom seperti itu. Namun mereka bukanlah mikrobia yang berbahaya. Kalau mereka berbahaya kita sudah sakit lama gitu ya. Justru mereka membantu proses di dalam tubuh kita itu sendiri untuk berlangsung ya, fungsi-fungsi fisiologis tubuh kita. Nah, catatannya mereka adalah mikrobia baik ya, asalkan mereka juga makanannya baik. Jadi kalau makanannya tidak baik, maka mikrobia baiknya akan berkurang. Yang muncul adalah mikrobia jahat. Kalau mikrobia jahat yang tumbuh akan menyebabkan disfungsi organ dan penyakit seperti itu. Sehingga tadi makanan akan berhubungan dengan kesehatan. Ya, berikutnya. Nah, kembali ke topik, mengapa sih sebenarnya berkebun bisa menyembuhkan bumi? Boleh di next? Ya. Kenapa berkebun bisa menyembuhkan bumi? Setuju ya Bapak Ibu, bumi kita sedang sakit. Satu isu yang paling besar adalah isu perubahan iklim, di mana kita lihat di sini temperatur rata-rata tahunan itu semakin lama semakin menaik, karena adanya gas rumah kaca yang terus meningkat ya di atmosfer kita, sebagai hasil buangan dari berbagai kegiatan manusia. Nah, sementara di sini ada juga data yang menyatakan bahwa yang bagian orange ya, kegiatan pertanian ini sendiri, dia turut menyumbang hingga 24% dari gas yang menyebabkan pemanasan global ini. Nah, katanya berkebun menyembuhkan bumi, kok ini menyebabkan global warming begitu ya? Nah, seharusnya menanam memang menghasilkan rumah bagi lebih banyak mikrobia ya. Namun, mayoritas pertanian kita sekarang tidak seperti itu. Mayoritas pertanian kita sekarang adalah pertanian yang serakah, yang ingin menghasilkan panen sebanyak dan secepat mungkin, sehingga orang menggunakan metode-metode yang merusak tanah dan membunuh mikrobia, seperti misalnya membajak menggunakan bahan-bahan kimia sintetis yang kurang bertanggung jawab, seperti itu. Nah, berikutnya barangkali
Slide berikutnya. Nah, kalau berkebun itu caranya benar natural, saya kira mikrobia tidak mungkin rusak begitu ya, namun justru membantu membalikkan global warming. Nah, ini kebetulan hari ini adalah 28 November 2020. Saya ucapkan dulu selamat Hari Menanam Pohon Indonesia. Yeay. Sudah menanam berapa pohon, Bapak Ibu? Ada yang belum pernah menanam pohon sama sekali? Kalau punya kesempatan, mohon tonton satu film ini ya, yang ada di slide. Ini adalah satu film dokumenter baru keluaran September 2020 yang cukup menginspirasi, dan film ini menceritakan mengenai bagaimana kita menyembuhkan tanah itu bisa membantu memutar balik atau membalikkan global warming. Jadi bisa menyembuhkan perubahan iklim yang saat ini sedang kita alami seperti itu. Jadi tanah subur itu bisa membantu menyediakan rumah ideal ya bagi mikrobia dan organisme lain di tanah, yang nanti mikrobia itu akan membantu menyerap karbon di atmosfer kembali ke dalam tanah. Nah, sementara tanah itu sendiri bisa menyimpan tadi ya simpanan karbon, yang karbon CO2 dan sebagainya dari atmosfer akan turun kembali ke tanah seperti itu dan tersimpan di dalam tanah seperti itu. Nah, syaratnya tanahnya harus subur. Kalau subur pasti ada mikrobianya, karena mikrobia itu yang dia akan mengikat ya. Sehingga bagaimana caranya agar mikrobia tidak mati? Maka kita harus menjaga kesuburan tanah. Kita harus menghindari membajak, kita harus lebih banyak menggunakan mulsa, kemudian kita juga harus berhenti menggunakan pupuk dan pestisida yang tidak alami, yang membunuh mikrobia tanah dan merusak kestabilan ekologi alami tanah itu sendiri. Jadi, maka penting, sangat penting bagi pemula ya, bertanamlah dengan tanah subur, itu catatan saya. Baik, berikutnya. Nah, kita sudah masuk ke tips. Nah, mungkin bisa di next lagi. Menjaga tanah tetap sehat membantu menghentikan global warming. Kalau sudah yakin bahwa berkebun itu mudah, murah, menyenangkan, tadi ya, membahagiakan kita dan membahagiakan bumi ya, seperti itu. Pertanyaannya bagaimana memulai? Dalam sudut saya ada 3 langkah yang bisa kita mulai. Yang pertama adalah pastinya menentukan tujuan. Yang kedua melakukan observasi dan desain. Baru yang ketiga langsung praktik ya, itu penting. Nah, tentunya seiring berjalannya proses kita melakukan semua itu, yang namanya belajar dan evaluasi itu adalah hal yang perlu dilakukan sepanjang waktu ya. Evaluasi kan berarti belajar dari kesalahan gitu. Mengapa begitu? Karena kita sedang mengasah juga green thumb kita, memastikan bahwa ya kita terampil untuk menanam seperti itu. Berikutnya. Nah, nomor 1 tujuan. Coba temukan motivasi utama kita berkebun gitu. Saya punya waktu lebih, saya punya energi lebih, saya punya ruang lebih, ada banyak barang bekas di rumah, ada sampah-sampah yang sebenarnya bukan sampah ya, dia adalah harta seperti itu yang bisa digunakan di kebun. Itu berarti tergolong yang memanfaatkan apa yang dimiliki seperti itu ya. Bisa juga alasannya adalah setidaknya bisa menghasilkan pangan yang cukup secara kuantitas dan sehat secara kualitas ya untuk keluarga kita sendiri seperti itu, ataukah menghasilkan uang gitu ya, sedikit pelan-pelan tidak masalah gitu ya, atau sekedar iseng-iseng aja belajar, iseng-iseng berhadiah. Kira-kira Bapak Ibu di sini paling banyak pilih yang mana ya? Sebagai pemula untuk berkebun, kira-kira pilih yang mana ya? Ya, apapun tujuannya, kita tetap akan menuju ke langkah berikutnya ya. Langkah berikutnya adalah observasi. Boleh di next slide-nya? Ya. Nah, saya katakan observasi itu penting. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengenal potensi, kemudian juga tantangan, hambatan kita untuk berkebun di rumah seperti itu. Apakah materinya bisa di-share ya? Nanti akan di-share
seusai webinar. Tapi mungkin tidak keseluruhan ya, tidak keseluruhan bisa di-share. Balik lagi ke materi, mengetahui potensi, tantangan, hambatan kita untuk berkebun di rumah. Jadi ada ruang di mana kita bisa menanam. Halaman, teras, balkon, mungkin rooftop di atas rumah, di tembok, atau di tangga, atau menggantung, apakah terbuka ataukah tertutup. Nah, dalam hal ini nanti akan ada narasumber lain yang akan sharing juga ya, seperti apa Mbak Sita ya, Mbak Sita akan sharing mengenai seperti apa sih berkebun dimulai dari balkon seperti itu yang luar biasa, dari balkon yang sangat sempit begitu ya, kemudian menjadi berkembang. Jadi kita harus ketahui dulu ya ruang yang kita punya di rumah itu seberapa seperti itu. Kemudian kita juga pelajari orientasi matahari dan angin. Jadi katakanlah kita itu tinggal di perumahan sempit, bukan sempit ya, perumahan yang sangat rapat pada penduduk sehingga kanan kirinya itu tembok gitu ya. Nah, kita pastikan matahari itu arahnya dari mana seperti itu. Nanti itu akan mengaruhi arah tanam dan juga jenis tanaman yang bisa kita tumbuhkan. Kemudian berikutnya adalah akses air. Jadi dari mana air kita dapat, arah alirannya kemana, kemudian apakah kita bisa manfaatkan limbah cair di rumah kita untuk berkebun seperti itu ya. Kemudian tanahnya kita pelajari jenis tanahnya, kontur tanah. Kemudian sampah itu harta, sekali lagi tadi saya ingatkan. Ada sisa dapur, barang bekas seperti itu adalah harta ya. Lalu batas yang saya maksud di sini adalah batas dengan kanan kiri. Ini sebagai contoh ada gambar di sini. Ini adalah rooftop ya. Jadi dia seperti balkon seperti itu, di mana kanan kirinya terbuka, cuman dia benar-benar di pemukiman padat penduduk. Jadi tanaman di sini pasti tidak sembarang ditanam ya, pasti pakai desain kan. Kenapa rumputnya di situ? Kenapa di pinggir ada tanaman yang sedikit lebih tinggi? Jadi pasti dia sudah membuat setidaknya desain kecil untuk kebun kita seperti itu. Jadi buatlah denah kecil untuk kebun kita seperti itu. Terbuka maupun tertutup ya. Boleh ke slide berikutnya? Desain kebun rumah itu tentunya penting ya. Setidaknya Bapak Ibu membuat semacam bagan seperti itu ya, denah. Ingin jadi seperti apa sih kebun rumah saya? Kalau yang punya buku cacah gori kotak-kotak mungkin bisa dibuat semacam skala yang real. Nanti saya mau nanam apa di sini, mau nanam apa di sini gitu ya. Nah, ini contoh yang ada di gambar ini adalah struktur kebun yang kebetulan elemennya banyak. Jadi di situ ada ternak. Jadi ada rumah utama di bagian tengah yang besar ya, zona 1, kemudian ada ternak, kemudian ada kebun rempah, kemudian ada tanaman hias, ada kebun sayuran, semakin keluar ada kebun buah, semakin keluar lagi ada pohon yang lebih besar lagi seperti itu. Nah, desain seperti ini sebaiknya kita buat dari awal seperti itu. Jadi nanti akan mengaruhi jenis yang ingin dan cocok yang akan ditanam, kemudian juga jadwal tanam, kemudian elemen kebun apa yang ingin kita punya di situ, apa hanya tanaman atau ada ternaknya. Barangkali ingin punya kolam atau sudah punya kolam, seperti itu ya. Jadi itu diantara yang harus diperhitungkan untuk desain. Nah, berikutnya yang terakhir adalah tentunya langsung mencoba. Ya, just do it. Itu yang paling penting. Jangan bilang sulit kalau belum mencoba. Tadi kan seperti itu ya. Nah, ini 3 kunci tanaman baik yang sudah pernah saya sampaikan di webinar sebelum ini. Saya ingatkan bahwa salah satunya adalah pemeliharaan. Jadi kalau kita punya kebun, boleh nggak ya nggak dipelihara? Ya boleh-boleh saja begitu ya. Tapi jangan berharap hasilnya optimal seperti yang kita mau. Seperti itu. Jadi kalau orang Jawa bilang, Jer Basuki mau beo gitu ya, semua keberhasilan pasti harus mengorbankan sesuatu. Seperti itu. Setidaknya waktu, barang sedikit namun rutin. Ya, saya kira itu adalah paparan saya. Jangan bosan untuk belajar ya, belajar dan belajar, termasuk dari kesalahan. Saya kira itu adalah hal yang penting dalam kita berkebun. Ya, slide berikutnya saya kira adalah slide terakhir. Ya, demikian sedikit sharing dari saya.
Mudah-mudahan berkebun benar-benar bisa membahagiakan diri dan mestinya juga bisa menyembuhkan bumi ya tadi, asalkan caranya natural atau sehat seperti itu. Semoga bisa memotivasi dan menginspirasi. Nah, kita akan simak juga sharing pengalaman dari Mbak Sita ya dengan kebun rumahnya. Demikian saya kembalikan kepada Bang Hasan sebagai moderator. Penyampaian dari Mbak Dian luar biasa. Mengapa? Karena komprehensif, dimulai dari hulunya sampai hilirnya. Ternyata memang apa yang ada di rumah kita itu, di sekitar rumah kita itu, lingkungan rumah kita itu seharusnya tidak, kalau bahasa Jawanya sih muspro ya, apa ya, berguna. Tapi semua yang ada di lingkungan kita itu semestinya berguna. Nah, tadi disampaikan oleh Mbak Dian, bagaimana dengan kita bercocok tanam itu, kalau saya simpulkan Mbak Dian, itu apa ya, 3 in 1 gitu ya. Jadi dengan itu kita 3 in 1. Yang pertama, bertanam kita berarti bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri. Nah, ya enggak, selain dengan memenuhi kebutuhan sendiri, kita juga bisa membahagiakan diri kita sendiri. Kalau yang saya suka dari tanam itu apa Mbak Dian? Memanen gitu ya. Kalau manen itu bahagianya minta ampun dah gitu ya. Nah, yang ketiga, ya, yang ketiganya adalah berguna untuk bumi, bermanfaat untuk bumi. Nah, bumi ini kenapa ya? Karena tempat kita berpijak, bagaimana kita memanfaatkan dan bagaimana kemudian kita mengolahnya kembali supaya tidak justru backfire, justru kita melakukan sesuatu yang merusak lingkungan. Ini luar biasa Mbak Dian, terima kasih paparannya. Nanti akan kita perdalam lagi ya, Sobat City Grower. Namun sebelum memperdalam apa yang akan disampaikan, apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Dian, kita akan lanjut ke pemateri kedua. Pemateri kedua di sini ada praktisi urban farming, memaparkan tentang menanam demi saya, kita, dan bumi.